Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning our beloved students. Welcome to English lesson for grade 9. Today we are going to learn about passive voice. Okay, before studying, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you very much. Okay. Passive voice atau kalimat pasif. What is passive voice? The passive voice is a grammatical construction in which the subject of a sentence or clause denotes the recipient of action rather than the performer. The English passive voice is formed with an auxiliary verb be plus a past participle of a transitive verb. Nah, jadi passive voice atau kalimat pasif adalah konstruksi gramatikal di mana subjek dari kalimat atau klausa menunjukkan penerima tindakan, bukan pelaku. Ya, kalimat pasif dibentuk dengan kata kerja bantu be atau to be plus kata kerja ketiga dari kata kerja transitif. Ya, ingat kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek sebagai pelengkap. Lain dengan kata kerja intransitif, ya, yang tidak bisa dipakai dalam passive voice. Karena kata kerja intransitif yaitu kata kerja yang tidak dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Ya. Contohnya, ya, sebagai contoh run, nah, lari, atau go, pergi, sleep, tidur. Nah, itu contoh dari kata kerja intransitif, ya, tidak bisa diubah menjadi passive voice atau kalimat pasif. Oke. For example like this. Nah, the pattern of passive voice. Ini adalah pola dari kalimat pasif, ya. Biasanya memakai bentuk subjek, ya, plus be plus verb 3, kata kerja bentuk ketiga, plus by plus object. Ini biasa pola dari passive voice. For example like this, ya. Kalimat pasif itu dibentuk dari kalimat aktif. Nah, contohnya she writes a letter, ya. Dia menulis sebuah surat. Nah, menulis ini kalimat aktif. Nah, dalam kalimat pasifnya menjadi a letter is written by her. Sebuah surat ditulis oleh dia. Nah, dari pernyataan ini, ya, bisa kita jelaskan. Number one, objek dari kalimat aktif letter ini berubah menjadi subjek, nah, dalam kalimat pasif. Number two, subjek kalimat aktif, ya, she berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. She menjadi her. Nanti akan kita jelaskan lebih detail bagaimana cara merubahnya, ya. Oke, number 3. Bentuk kata kerja write, ya, menulis berubah menjadi to be plus participle atau kata kerja ketiga write menjadi written. Number 4. Pada kalimat pasif ditambahkan kata by, ya, di belakang verb 3, kata kerja ketiga. Namun, jika objek dianggap tidak penting atau tidak diketahui, maka objek biasanya tidak dikemukakan. Itu pula kata by. Ya. Oke. Nah, ini beberapa cara merubah subjek menjadi objek. Nah, di saat kita bertemu I, maka objeknya nanti berubah menjadi by me. She, dia perempuan, menjadi by her. He, ya, dia laki-laki, menjadi by him. You tetap by you. We, kita, menjadi by us. They menjadi by them. Nah, ingat, jadi di dalam kalimat passive voice nanti kita tidak dalam bentuk subjeknya, kita harus merubah dalam bentuk objeknya seperti ini, ya. I, me, by me, by her, by him, by you, by us, by them. Oke, kita pelajari dari beberapa pola passive voice.
Dalam passive voice kita nanti akan membahas present dan past tense ya. Dalam bentuk present kita nanti mengenal 4, yaitu simple present tense, present continuous, present perfect, dan present future. Nah, ingat di saat merubah kalimat aktif menjadi pasif, tidak sekedar merubah tapi harus dilihat dulu bentuk tensesnya ya. Contoh, dalam bentuk simple present, Ratna writes a letter. Ratna menulis surat. Nah, kita tahu ini simple present dari kata kerjanya bentuk pertama. Maka ini dinamakan simple present. Di saat disuruh merubah menjadi kalimat pasif atau passive voice, menjadi posisi objek, menjadi subjek. A letter is written by Ratna. Surat ditulis oleh Ratna. Nah, karena simple present, nah, maka memakai bentuk is karena subjeknya dalam bentuk singular, dalam bentuk tunggal. Kalau dalam bentuk plural, maka memakai bentuk to be are. A letter is written by Ratna. Okay, next, present continuous. Ratna is writing to letter. Nah, dikatakan present continuous, ini dengan kata writing, verb A. Ya, Ratna sedang menulis 2 surat. Nah, dirubah menjadi passive voice, 2 letters are being written by Ratna. Posisi objek 2 letters berubah menjadi subject 2 letters. Karena ini bentuk jamak atau plural, maka to be-nya a. Ya, di sini is karena Ratna is. Nah, di sini a karena 2 letters, 2 surat itu are being sedang ditulis oleh Ratna. Nah, beda bukan antara simple present sama continuous? Nah, continuous pakai ing, sedangkan simple present cukup to be plus kata kerja bentuk ketiga. Nah, semuanya passive voice memakai bentuk ketiga. Oke, next, present perfect. Ratna has written a letter. Nah, ini mudah karena sudah diketahui kata kerja ketiganya ya dalam present perfect. Ratna sudah menulis sebuah surat. Passive voice, a letter has been written by Ratna. Nah, ini bedanya ada kata been, has been written. Berhubung ini subjeknya singular, maka memakai has. Nah, di saat nanti subjeknya plural atau jamak, kita memakai has. A letter has been written by Ratna. Oke, next, present future. Ratna will write a letter. Ratna akan menulis sebuah surat. Nah, bentuk passive voice-nya, a letter will be written by Ratna. Sebuah surat akan ditulis oleh Ratna. Nah, pakai be, will be. Nah, ini yang membedakan future be, perfect been, continuous being. Nah, sedangkan simple present hanya to be, is atau are. Oke, mudah bukan? Oke, next. Nah, sekarang passive voice dalam bentuk past tense. Nah, bentuk past tense sama, nanti ada simple past, ada past continuous, ada past perfect, dan ada past future. Nah, dalam simple past, nah, contohnya Ratna wrote a letter. Nah, kata wrote ini dikatakan simple past karena wrote itu kata kerja kedua dari kata wrote, written ya. Ratna wrote. Passive voice-nya menjadi a letter was written by Ratna. Nah, memakai was. Kalau tadi simple present memakai is. Nah, ini berhubung past tense maka memakai was. Karena singular pakai was. Kalau ini nanti dalam bentuk plural jamak maka pakainya was. Ya, a letter was written by Ratna. Oke, next, past continuous. Ratna was writing 2 letters. Ratna sedang menulis 2 surat. Nah, tapi lampau bentuknya karena ada kata was. Maka dalam passive voice menjadi 2 letters were being written by Ratna. Nah, 2 letters. Posisi objek menjadi subjek. Dalam bentuk plural jamak maka 2 letters were being.
ada kata being karena continuous bentuk ing. Tetap memakai bentuk kata kerja ketiga. Oke, next, past perfect. Ratna had written a letter. Had di sini menunjukkan perfect, past perfect, jadi had. Kalau presentnya tadi has. Passive voice, a letter had been written by Ratna. Had been, ingat dalam perfect tense kita memakai tambahan been di passive voice. Ya, a letter had been written by Ratna. Oke, next, past future, ya. Ratna would write a letter. Nah, dari kata will dalam present future memakai will, dalam past future-nya memakai would. Write-nya tetap kata kerja pertama meskipun itu past tense. Karena yang di past tense kan yang di dalam bentuk lampunya would-nya dari will, would. Ratna would write a letter. Nah, passive voice-nya menjadi a letter would be written by Ratna. Nah, pakai would be. Ingat, setiap future ada tambahan be di dalam passive voice. Oke, next. Udah bukan? Ada past, ada present. Oke, dalam adverb of time untuk mempermudah dalam mengidentifikasi apakah itu bentuk present atau continuous atau future, kita lihat dari adverb of time-nya dalam keterangan waktunya. Di saat ada kata every, ya ada every Sunday, every month, every year, ya setiap, itu biasanya dalam bentuk simple present. On Sundays, ya, on diikuti hari ditambah s, ini on di sini menunjukkan setiap. On Sundays setiap hari Minggu. On Fridays setiap hari Jumat. Dalam present continuous ada kata now, at present. Sekarang present perfect ada kata since, sejak, for, ya, dan selama, recently, akhir-akhir ini, just and twice, ya. Dalam present future, ya, dalam bentuk future akan datang, nah, biasanya ada kata tomorrow, this week, ya, tomorrow, besok. Nah, ini ciri dari future. Dan ciri dari simple past, ya, bentuk lampau biasanya ada kata last month, ya, bulan lalu, last year atau ago, bla 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 ago. Ada yesterday, ya, biasanya ada kemarin atau this morning, tadi pagi. Nah, ini beberapa keterangan waktu yang ada di dalam simple past. Atau past continuous biasanya ada kata when, ya, ketika. Oke, kita bahas beberapa dari contoh kalimat yang ada adverb of time-nya. Oke, complete the sentences into active voice. Nah, sebelumnya kita buat dulu kalimat aktif yang benar, nah, baru nanti diubah menjadi kalimat passive voice, ya. Number 1, mother bla 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 her children in the boarding school now. Nah, ada kata now berarti ini menunjukkan continuous. Di saat present continuous, maka yang dibutuhkan adalah bentuk ing dan to be. Oke, menjadi passive voice yang active voice yang benar menjadi mother is visiting her children in the boarding school now. Ini is visiting. Nah, ini namanya sesuai antara kata keterangan dengan verbnya. Now pakai to be plus ing, is visiting. Oke, number 2. Our cleaning service bla 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 the garbage tomorrow. Tomorrow, nah, ciri dari future. Future biasanya memakai bentuk will. So, the active voice, the corrective voice, our cleaning service will collect the garbage tomorrow. Nah, tomorrow di sini pakainya will. Oke, number 3. Rosiana bla 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 the classroom every day.
every day ciri dari simple present. Simple present adalah memakai kata kerja pertama. So the correct active voice, Rosiana cleans. Nah, Rosiana sama dengan si, maka kata kerjanya ditambah s. Rosiana cleans the classroom every day. Simple present. Okay, next number 4. The carpenters blah 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 the tables this morning. This morning. Nah, tadi adverb of time dari past tense. Nah, past tense perlu diikuti kata kerja kedua bentuk lampau. Oke, the correct active voice, the carpenters made the tables this morning. Made, kata kerja kedua dari make adalah made. Tukang-tukang kayu itu membuat meja tadi pagi. Ya, made, past tense. Ya. Oke, next number 5. Someone blah 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 his laptop last night. Last night adalah dari past tense, adverb of time dari past tense, tadi malam. Sehingga dari kata steal mencuri, kita perlu kata kerja keduanya dari steal. So the correct active voice, someone stole. Stole his laptop last night. Okay, number 6. Umar blah 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 an English course twice a week. Twice a week adalah adverb of time dari present perfect. Twice a week, 2 kali seminggu. Dalam present perfect kita menggunakan has have plus kata kerja ketiga. So, the correct active voice, Umar has taken an English course twice a week. Has taken twice a week. Has taken, sudah mengambil kursus bahasa Inggris ya. Oke, mudah bukan? Ini bentuk dari kalimat aktif. Nah, sekarang kita ubah dari kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Pledging into the passive voice. Number 1, mother is visiting her children in the boarding school now. Sebelum kita merubah bentuk pasif atau kalimat pasif, kita harus mengidentifikasi dulu bentuk apa kalimat itu. Nah, ini kita tahu ini adalah present continuous bentuk ing. So the passive voice, the correct passive voice is her children is being visited. Anak-anak dia sedang dikunjungi oleh ibu di the boarding school, di boarding school atau di pondok. Ini being visited karena ini present continuous. Visited, kata kerja ketiga. Oke, next number 2. Our cleaning service will collect the garbage tomorrow. Nah, kita tahu ini tomorrow, bentuk future. Maka the correct passive voice, the garbage will be collected by our cleaning service tomorrow. Will be collected. Ini adalah future. Karena ini tomorrow, maka di sininya pakai will be. Nah, tetap kata kerja ketiga. Okay, next number 3. Rosiana cleans the classroom every day. Nah, every day. Ciri dari simple present. Cleans, bentuk pertama. So the correct passive voice, the classroom is cleaned by Rosiana every day. Nah, karena simple present hanya cukup to be dan kata kerja ketiga. Nah, pakai is karena the classroom is singular, bentuk tunggal. Okay, next number 4. A carpenter made the tables this morning. Nah, this morning ciri dari past tense. Nah, kata kerja kedua. So the correct passive voice, the tables were made by a carpenter this morning. The tables, karena ini dalam bentuk plural ya, jamak, maka di sininya were made, dibuat. Meja-meja itu dibuat oleh seorang tukang kayu this morning, ya, this morning, tadi pagi. Oke, next number 5. Someone stole his laptop last night. Last night ya, past tense.
maka kata kerja kedua. So the correct passive voice, his laptop was stolen by someone last night. Pakainya was karena his laptop ini bentuknya subjek bentuk singular, tunggal, was stolen. Steal, stole, stolen, kata kerja ketiga. Laptopnya dicuri oleh seseorang tadi malam. Oke, next, number 6. Umar has taken an English course twice a week. Present perfect, twice a week, memakai has, kata kerja ketiga. So the correct passive voice, an English course has been taken by Umar twice a week. Ya, oke, has been taken. Nah, oke, mudah bukan? Cara belajar kalimat pasif. Bagaimana merubah aktif menjadi pasif? Ingat, setiap kalimat passive voice selalu memakai bentuk kata kerja ketiga. Nah, oke. Thank you very much for your attention. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.